menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan mengisikan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID, ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sehat selalu. Marilah kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan serta anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita selama masa sulit ini. Sambil terus memuji dan menerima panggilan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita bersaat teduh sejenak. mendambakan perintah-Mu, berpaling
kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan hidup sebagai warga kerajaan surga. Kerajaan surga menunjuk pada suasana di mana Allah memerintah hidup manusia sebagai raja sepenuhnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan standar hidup kerajaan Allah dalam 5 perumpamaan. Biarlah perumpamaan yang diajarkan Yesus boleh meneguhkan kita untuk bertekun terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan menghidupi prinsip dan nilainya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, begitu banyak dosa kami yang telah kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tanpa kami sadari. Untuk itu kami mohon ampun. Ya Tuhan, di dalam masa sulit ini, kami sering panik dan putus asa sehingga kami sering mengandalkan diri kami sendiri tanpa meminta ataupun mengandalkan Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami sungguh bersyukur karena di hari Minggu ini kami tetap dikuatkan untuk bersekutu meskipun secara virtual untuk merayakan kemenangan iman kami pada hari Minggu ini. Karena itu, kami percaya ketika sebentar kami akan mencoba membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami sungguh rindu berjumpa dengan firman-Mu yang kudus itu, sehingga semakin nyata dalam kehidupan beriman kami menyatakan kesaksian sebagai pengikut Kristus. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah dan kuatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Dalam video tadi kita melihat ada dua tipe anjing yang menonjol dari kawanan anjing itu. Tipe pertama kita menyaksikan adegannya bagaimana si anjing tipe 1 ini dengan gayanya dia menikmati minuman yang saat itu sulit didapat. Tapi dia begitu sangat berkuasa dengan minuman yang dimiliki. Bahkan bukan hanya merasa dirinya berkuasa sehingga kawanan anjing yang lain tidak boleh mengganggu, mendekatinya, bahkan mencicipi air yang diminumnya. Anjing yang tipe pertama ini juga merasa dirinya adalah yang lebih utama. Sehingga anjing-anjing lain harus menunggu. Tapi menarik bahwa dalam adegan tadi, si anjing tipe pertama ini yang hanya mikirin diri sendiri, gak mau diganggu dan menunjukkan betapa powerfulnya dia, muncul tipe anjing yang kedua tanpa bersikap atau bertindak yang macam-macam, dia langsung pergi ke tempat yang lain. Lalu di situ dia mulai menghancurkan es yang ada dekat situ sehingga keluarlah air dari dalamnya. Loncatan demi loncatan membuat ada lubang yang mengeluarkan air. Dan setelah dia membuat lubang itu, seluruh kawanan anjing yang lain mendatangi dan menikmati begitu rupa air yang sudah ditemukannya. Dua tipe anjing ini mau menunjukkan dua kepribadian yang berbeda. Satu dengan kekuasaannya, sedangkan yang satu lagi adalah tipe yang mencari solusi dalam segala keprihatinannya, dan dia juga mau melibatkan dengan anjing-anjing lain untuk bisa menikmati minum bersama. Dua gambaran ini mau mengajak kita pada hari Minggu ini dengan sebuah tema hidup sebagai warga kerajaan surga. Kalau kita sekarang ini masih ada di dunia, tipe mana yang menyatakan hidup sebagai kerajaan surga? Apakah tipe yang powerful karena saya sudah menerima kerajaan sorga, menerima keselamatan, sehingga saya yang harus diutamakan? Ataukah justru di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, kita menyatakan justru tipe yang mau merangkul dalam segala keterbukaan terhadap yang lain? Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini mau memperlihatkan bahwa hidup yang mau dinyatakan, apalagi sebagai warga kerajaan sorga, gak sama dengan bernafas saja. Bahwa kalau kita sudah bisa bernafas, namanya kita sudah hidup. Belum tentu. Ada banyak orang yang bernafas tapi ya hidup tak segan, mati pun tak mau. Hidup dijalani ya begitu-begitu saja. Tapi yang mau ditunjukkan hidup sebagai kerajaan sorga bukan hanya sekedar bernafas.
Lebih dari sekedar melakukan aktivitas. Karena melakukan aktivitas seolah-olah menunjukkan ada kekuatan yang mau dinyatakan melalui setiap aktivitas-aktivitas yang dibuat. Lebih dari itu. Karena hidup sebagai warga kerajaan sorga justru kemampuan untuk bisa menyatakan makna. Bagaimana menyatakan makna dalam hidup ini? Inilah yang menjadi penting dalam hidup sebagai warga kerajaan Allah. Karena betapa pentingnya hidup sebagai warga kerajaan Allah, Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Dalam pembacaan kita tadi setidaknya ada 5 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dan di akhir dari perumpamaan itu Yesus bertanya, mengertikah kamu semuanya itu? Tandanya betapa pentingnya untuk setiap orang yang mau hidup sebagai warga kerajaan sorga mampu memaknai kehidupan. Sebuah kemampuan untuk menyatakan makna hidup. Bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi bagaimana hidup yang bermakna bersama dengan yang lain. Dan itu sebabnya 5 perumpamaan yang Yesus sampaikan itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Mengertikah kamu semuanya itu? Dan ini yang bersama kita lihat bahwa 5 perumpamaan tadi mau menantang kualitas hidup sebagai warga kerajaan sorga yang mampu menyatakan makna di tengah-tengah berbagai tantangan dan peristiwa hidup. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi penekanan tentang kualitas hidup sebagai warga kerajaan sorga. Yang pertama adalah tekun. Kualitas hidup tekun. Ketekunan mulai dari setia dengan hal kecil tanpa menyerah. Bagaimana dilukiskan melalui perumpamaan biji sesawi, meskipun kecil tapi bisa bertumbuh menjadi pohon besar dan bisa punya makna untuk yang lain. Bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri sebagai pohon menjadi besar, tetapi burung-burung bisa bersarang di atasnya, menunjukkan bahwa biji sesawi yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar di dalam kekecilan sebuah benih, tapi punya daya, punya kemampuan yang begitu besar, yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermakna untuk yang lain. Bagaimana tekun ini menjadi nilai yang setidaknya dinyatakan dalam hidup sebagai warga kerajaan sorga. Lalu yang kedua adalah erat. Erat hubungan dengan Tuhan yang selalu memelihara, dan itu ditunjukkan dalam kedekatan. Bagaimana kedekatan itu dinyatakan dalam perumpamaan tentang harta terpendam. Bagaimana ketika seorang menemukan harta terpendam, bagaimana dia begitu merasa berharganya. Seorang pedagang yang menemukan mutiara berharga, begitu eratnya sampai dia menyerahkan semua harta miliknya demi memiliki harta terpendam, demi mendapatkan mutiara berharga. Suatu tindakan yang menunjukkan hubungan erat dengan Tuhannya, hubungan erat yang justru terus mau dipelihara. Dan inilah nilai yang begitu penting untuk dinyatakan dalam kehidupan sebagai warga kerajaan sorga. Dan yang ketiga adalah hikmat. Ini menjadi penekanan sekaligus penutup Yesus untuk perumpamaan yang dia sampaikan. Di ayatnya yang ke-52 Yesus berkata, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu
Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ada sebuah penekanan yang mau dinyatakan bahwa bukan hanya tekun, setia dengan hal-hal yang kecil, erat dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hikmat. Hikmat untuk terus mengevaluasi diri, untuk mengenali keberadaan diri, sebuah keterbukaan untuk membawa harta baru dan lama mau dipersembahkan bagi Tuhan. Bahwa yang lama dan yang baru bisa bersinergi, bukan yang lama dibuang, yang baru dinikmati, bukan yang baru yang segala-galanya yang lama tidak diingat, bukan, tapi keutuhan. Bahwa dalam beriman inilah keutuhan menjadi penting. Bahwa ketika ada ketekunan, ketika ada keeratan hubungan dengan Tuhan, dan ada hikmat untuk bisa mengevaluasi diri, mengenali keberadaan diri dan keterbukaan, maka kehidupan beriman dibangun secara utuh. Keutuhan itulah yang menjadi perjuangan terus-menerus orang-orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan ini yang bersama menjadi panggilan hidup orang percaya. Jika di awal tadi kita melihat bagaimana ada dua tipe anjing, yang satu sangat berkuasa, merasa dirinya begitu lebih utama dari anjing-anjing yang lain sehingga tidak bisa diganggu. Tapi kita melihat ada tipe anjing yang kedua, yang justru di tengah pengharapan kawanan anjing itu untuk bisa menikmati air yang segar, dia mencari solusi. Lalu dia dalam segala keterbukaannya mengajak kawanan anjing yang lain untuk menikmati bersama air yang segar itu. Maka kita pun ditantang untuk bisa menjadi pribadi yang bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita mau punya keterbukaan untuk menyatakan beriman secara utuh dalam ketekunan, dalam keeratan hubungan kita dengan Tuhan, dan dalam hikmat untuk menjadi orang-orang yang tahu diri, yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi punya kesediaan untuk terbuka dan berbagi dengan yang lain. Tuhan menguatkan kita untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dan biarlah Tuhan yang kita muliakan dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami sungguh terus mau bersyukur kepadamu karena kami tetap menjadi warga kerajaan sorga dan kami rindu hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan hidup seperti yang ada dalam kerajaan sorga. Karena itu kami mohon, tuntunlah kami dalam hidup bergereja, hidup bermasyarakat, bahkan hidup di tengah-tengah berkeluarga kami, supaya keberadaan kami sungguh-sungguh menyatakan hidup yang benar-benar dapat memaknai berbagai pengalaman dan peristiwa hidup menjadi keutuhan hidup beriman kami. Karena itu berkati kehidupan bergereja kami. Di masa pandemi ini kami rindu persekutuan kami yang terpisah jarak dan waktu tetap diutuhkan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan secara virtual. Dan karena itu kami mohon, kuatkan kami untuk menjaga kehidupan persekutuan kami di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau berdoa untuk perjuangan yang masih terus dilakukan oleh saudara-saudari kami di tengah-tengah tantangan usaha, pekerjaan, studi, bahkan relasi yang dibangun di dalam hidup berkeluarga, bahkan hidup bermasyarakat. Di tengah-tengah kenyataan kami hidup di negara kami Indonesia dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami mohon kuatkan kami untuk menjalani hidup di dalam dan bersama Engkau, sehingga berbagai tantangan dan pergumulan hidup dapat kami jalani dengan kemampuan kami memaknai di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama menyerahkannya di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam kelemahan fisiknya, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Tuhan menguatkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Tuhan juga menguatkan segala upaya yang dilakukan untuk proses penyembuhan dan pemulihan. Dan karena itu kami pun mau menyerahkannya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kami bersama mau berdoa untuk pribadi lepas pribadi dalam setiap harapan kami yang dapat kami katakan maupun terselip dalam relung hati kami. Kami percaya Engkau meniliknya dan karena itu kuatkan kami untuk mengerti jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita dengan penuh sukacita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mau menegaskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula kita memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasekaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh sukacita kami datang membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas berkat anugerah yang telah Kau limpahkan pada kami. Terlebih dari itu, ajarlah kami untuk memberikan diri kami sebagai persembahan yang sejati, untuk Kau pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus kami naikkan persembahan ini. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita akhiri ibadah secara virtual kita dengan kembali kepada aktivitas kita sehari-hari. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.